bertemu kembali Bapak Ibu. Lanjutkan sebelumnya, Ibu masih akan satu assignment ya. Berapa artikel yang sudah publish dari kelas, kalau nggak nanti dicoba untuk direview terkait dengan global marketing dan brand. Intinya saya berharap Bapak Ibu bisa dengan juga mengerti, cari referensi dalam penyusunan juga satu artikel yang di GCR, yakni tentang pabeanan pengiriman jenazah lintas negara. Bukan aman-aman saja ya biasanya. Jadi ini ada artikel tentang kepabeanan pengiriman jenazah lintas negara. Bagaimana krusialnya ya proses ini, sehingga Bapak Ibu dari artikel itu diharapkan paham. Oh, kalau misalnya nih kita barang begini ketentuan yang buruk ya, kayak ada TKW yang meninggal di luar negeri, itu boleh nggak jenazahnya dikirim, atau bahkan karena saking striknya negara tersebut mereka makamkan TKW kita bisa direview. Kita akan diskusikan pada kita masuk ke 11 dalam memahami tentang B2B dalam global. Ya, kita akan coba plot dan diskusikan sekarang. B2B umumnya tergolong high involvement transaction. Apa dibilang high involvement transaction ya? Ini adalah tantangan penjualan B2B kan. Karena itu yang dijual produknya itu spesifik antara bisnis to bisnis. Kalau saya jualan bungkus, jualan pisang goreng kan dengan customer dan dengan konsumen, dan nilainya juga biasanya bisa dibayar dengan alat tukar. Tapi dalam konteks B2B ada berbagai regulasi yang harus disiapkan dan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sebelum sampai terjadi kesepakatan. Makanya disebut sebagai high involvement. Ya. Nah, di kriteria ini Bapak Ibu bisa lihat low involvement, ketika pembeli bisa mengambil keputusan pembelian dengan cepat tanpa memerlukan banyak low involvement. Jadi contohnya pisang goreng, di nasi bungkus itu tidak perlu berpikir regulasi yang ketat gitu ya. Nah, ini berlaku umumnya pada business to customer, tidak membutuhkan pendekatan customer. Kita lihat yang high involvement, ketika pembeli membutuhkan banyak pertimbangan sebelum melakukan pembelian. Nah, di sini terjadi B2B, penjualan B2B melibatkan company to company, transaksi antar company to company. Sebelum transaksi itu lancar harus ada apa? Appointment dulu, kesepakatan dulu, MOU. Ya, makanya disebut high involvement. Jenis-jenis selling atau selling model dari B2B, B2C itu tolak ukurnya apa, indikatornya apa ya. Nah, ini ada matriks tanda panah besar, ke atas itu high involvement, ke bawah low involvement, kiri kanan low knowledge, high knowledge. Nah, B2B masuk yang mana? Untuk high involvement ya, kemudian high knowledge. Ya, high knowledge. Jadi membutuhkan customer focus selling. Ya, kayak apa sih? Ya, coba kita bahas. Di kuadran 1 itu customer focus selling atau disebut relationship. Untuk mencapai sebuah transaksi, terjadi transaksi itu dibutuhkan antara representatif dari company dengan representatif dari pembeli yang juga company. Itu harus ada kesepakatan awal. Ya, relationship-nya sudah ada sebelumnya, sudah terbentuk, sehingga keputusan untuk terjadi transaksi itu juga sudah berproses. Nah, di kuadran kedua, konsultatif selling, ada yang spin atau fab selling. Nah, ini lebih rendah dari sisi knowledge atau pengetahuannya, tetapi involvement-nya juga perlu tinggi. Dan kuadran 3, persuasif itu spin selling, knowledge rendah, involvement juga rendah, dan yang keempat adalah transaksi yang biasa. Ya, it's low involvement. Teorinya seperti ini, size of transaction. Kalau Bapak Ibu lihat dari kiri ke kanan ya, secara diagonal itu ada transactional, persuasif, konsultatif, dan relationship. Nah, yang B2B itu lihat di kuadran sumbu X ya, kompleksitinya sudah paling kompleks.
size of transaction-nya besar. Jadi untuk transaksi B2B dibutuhkan relationship. Makanya ada yang disebut sebagai account manager. Account manager ini berperan penting di dalam meluruskan atau sampai terjadi transaksi. Perbedaannya dari sisi bisnis marketing dan consumer marketing. Ya, satu relationship-nya berbeda. Kalau memaksimalkan nilai sebuah hubungan, kecil, fokus. Nah, ini secara teoretikal ya. Secara implementasi juga bisa tampak jelas sekali bagaimana B2B itu sangat krusial sampai terjadi transaksi dan nominal transaksinya juga besar. Bagaimana dengan C2C atau C2B? Nah, di era sekarang ini C2C juga coverage-nya tidak hanya localized ya, tidak hanya nasional, tetapi sudah internasional bahkan global. Ya, C2C yang dilakukan oleh platform digital Shopee, Tokopedia, dan platform-platform marketplace lainnya itu juga skalanya global sekarang. Ya, kita bisa pesan salah satu komponen handphone yang tidak ada, handphone Cina yang tidak ada di Indonesia, Shopee bisa memesankan ke Cina. Ya, ke siapa? Ke customer. Ya. Terus Shopee ngambil juga dari UMKM di sana yang Jepang misalnya, ambil dari sana. Jadi Shopee sebagai penyedia jasa platform. Jadi marketplace-nya Shopee. Bagaimana dengan C2B? C2B, Adobe Stock ya, website penjualan foto untuk bisnis besar. Adobe Stock ini juga menarik ya. Sekarang itu individu sebagai customer mampu, boleh, bisa menjual produknya ke bisnis ya. Bisnis ini apa? Bisnis yang website penjualan foto ya. Shutterstock menjual foto-foto untuk segala kepentingan ya. Sama juga konsepnya seperti itu. Jadi C2C bisa global, C2B juga mampu untuk dilaksanakan secara global ya. Nah, ini gambaran konsepnya ya, bagaimana B2B marketing ya, B2C marketing terjadi dalam jualan produk-produk makanan atau sejenisnya. Nah, untuk memperlancar transaksi B2B biasanya ada representatif. Representatif inilah yang disebut sebagai account manager ya. Peran account management, dia melaksanakan fungsi account management. Nah, seorang account manager itu merupakan utusan yang mengurus segala kebutuhan transaksi level bisnis yang akan terjadi. Kenapa seorang manajer? Karena satu, nilai transaksinya tidak kecil. Kedua, persyaratan untuk sampai terjadi transaksi itu juga tidak sederhana ya, sangat rumit. Ada MOU, ada pajak, ada regulasi-regulasi yang mesti diikuti, ada standar biaya luaran dan macam-macam lah ketentuannya, sehingga yang familiar, yang skill untuk menangani ini adalah seorang account manager. Ya, jadi account manager ini berinteraksi dengan customer yang juga company ya. Jadi corporate dengan corporate. Penjualannya juga tidak dalam waktu yang pendek, tetapi dalam kontrak dalam waktu bertahun-tahun, bahkan di extend secara terus-menerus, apalagi misalnya perusahaan poli ya. Nah, bagaimana peran account manager dalam konsep B2B ya? Peran account manager itu tidak sesederhana yang dibayangkan, karena mereka adalah representatif dari perusahaan. Makanya account manager itu biasanya dilengkapi dengan tools ya, managerial tools dan penampilan yang representatif, sehingga memberikan ciri khas ya, bahwa orang ini adalah represent dari company yang akan berbisnis dengan company saya. Kalau representatifnya ini tidak meyakinkan, ya tentunya transaksi itu bisa dikhawatirkan tidak akan terjadi. Apa yang dilakukan oleh seorang account manager ya,
secara fungsi, karena dia merupakan representatif dari perusahaan, dia harus mampu memahami ya, menguasai tentang produk yang akan ditawarkan dan mampu bernegosiasi terhadap price atau harga-harga yang memang akan muncul sebagai kesepakatan antara company dua ini, sehingga seorang account manager kadang-kadang sudah dilengkapi dengan skill training untuk bernegosiasi yang rumit ya, yang berat, sehingga tidak ada hasil yang win-win. Ada juga perspektif yang mengatakan account management selling itu adalah shifting atau pergeseran dari traditional selling. Nah, apapun itu istilahnya, yang jelas coverage bisnis itu sudah meningkat tadinya antara customer, sekarang sudah ke bisnis. Nominal atau nilai transaksi juga akan jauh lebih besar. Oleh sebab itu, peran dari account management, account manager dalam business to business strategy, apalagi kapasitas global sangat dominan ya, sangat berperan penting. Saya juga sempat mengikuti kursus waktu di New Delhi tentang strategic business. Itu ada berbagai strategi yang dilakukan oleh negara-negara maju ketika dia mau masuk ke jual produknya ke negara berkembang. Yang saya ingat itu adalah red carpet strategy, bagaimana Amerika dijamu dalam kasus itu ya, Amerika dijamu oleh Jepang sebagai negara Amerika yang provided produk-produk yang awalnya tidak ada di Jepang, tetapi ketika Jepang sudah bisa meniru produknya dan Jepang berniat untuk meng-cancel transaksi selanjutnya, tetapi Jepang melakukan penjamuan yang luar biasa terhadap account manajernya ini. Namun setelah penjamuan selesai, Jepang mengatakan bahwa I have produced my own product, so we decided to not extend the contract. So keputusan ini kadang-kadang menjebak juga. Jadi si account manager harus pintar, harus memiliki strategic business dan feeling business yang luar biasa, sehingga tidak ada transaksi-transaksi yang sudah di depan mata yang harusnya nominalnya besar kita dapat, ternyata dibatalkan secara sempit. Ya, kalau lihat dari sisi konsepnya, skill selling dari account management itu, jadi transaksinya antara direktur dengan direktur, jajaran di bawahnya itu juga mesti lihat ya involvementnya, karena untuk memutuskan sampai terjadi transaksi itu tidak seperti jual beli barang-barang yang murah ya. Oke, itu tentang B2B, C2C, C2B selling. Nah, di ending session ini saya minta Bapak Ibu dan adik-adik membuat sebuah kajian terhadap B2B selling, dan ini dijadikan sebagai kajian akhir. Nanti kita siapkan waktu untuk kajian dari B2B selling yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang go global. Ya, dengan mengkaji ini saya berharap Bapak Ibu bisa lebih memahami bahwa global business dalam coverage business to business lintas negara itu membutuhkan extra involvement, extra preparation, extra legal aspek yang mesti dipertimbangkan, dan perlu skill yang luar biasa dari resources kita untuk bahwa transaksi tercapai. Dan yang bisa saya sampaikan untuk dari global, ada beberapa assignment yang mesti Bapak Ibu kerjakan, silahkan dikerjakan. Dan yang dipresentasikan kita sudah alokasikan waktu, kalau nggak salah total ada 3 week yang bisa digunakan presentasi. Tugas-tugas silahkan diposting di PR, hingga pembelajaran ini lengkap dan nilai yang Bapak Ibu harus miliki semua sudah terupload ya, semua ada hasilnya. Om, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai ketemu di sesi pembelajaran